ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, ingkang mugi-mugi tansah diporahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pilih ing kesempatan punika kita tasih pinaringan sehat wal afiat sehingga kita sami saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki sedanten insyaallah siam nggih. Enten ingkang boten siam? Insyaallah siam sedanten nggih. Alhamdulillah, senadyan dalam kondisi siam kita tetap nggih semangat ngaji menika dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan memiliki amalan yang rutin, amalan yang ajeg, yang istiqomah. Karena apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safara kutiba makana ya'malu sahihan muqiman." Atau kama qala. Jadi apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka akan dicatat baginya pahala amal yang biasa dikerjakan ketika sehat dan ketika mukim. Jadi dicatat pahala sebagaimana dalam kondisi normal ketika tidak ada halangan. Sehingga para ulama menjelaskan bagaimana seseorang itu berusaha untuk memiliki amal yang ia andalkan, yang ia rutinkan, mudawamah, terus menerus. Harapannya adalah ketika nanti ada halangan, ada udzur, tetap mendapatkan pahala dari amal tersebut. Dan para ulama menjelaskan yang namanya udzur atau halangan gak hanya safar saja, tidak hanya sakit saja, tapi udzur-udzur lainnya yang menghalangi seseorang untuk melakukan amal yang biasa ia kerjakan. Sehingga harapannya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana kita bisa merutinkan amalan tersebut. Kalau kita punya jadwal ngaji, ya di hari tertentu biasa kita rutinkan. Kalau nanti ada halangan, sakit, gak bisa ngaji, harapannya adalah meskipun dalam kondisi sakit tetap dapat pahala ngaji, pahala thalabul ilmi. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang mulia, ya, karena di 10 Muharram ataupun hari Asyura, hari yang istimewa, hari di mana Nabi Musa alaihissalam itu selamat dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan. Insya Allah Bapak Ibu sudah sering mendengarkan keutamaan dari 10 Muharram ataupun sejarah dari puasa Asyura, sehingga kita berharap bagaimana kita mendapatkan pahala yang melimpah ketika kita niati puasa di hari yang mulia ini. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan perjalanan kita, gambaran perjalanan nanti di akhirat, masih membahas tentang keutamaan
ataupun kenikmatan-kenikmatan di surga. Kemarin ada yang protes, Pak. Kok yang dibahas cuma bidadari? Bidadaranya kapan dibahas, ngoten nggih? Nah. Ibu nggih, bidadaranya ada enggak gitu. Kita masih dalam pembahasan sifat-sifat bidadari surga. Sifat-sifat bidadari surga yang kemarin telah kita jelaskan beberapa sifat yang mulia, di antaranya adalah akhlak para bidadari. Akhlak bidadari yang Allah Ta'ala berfirman, walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka penghuni surga, di dalamnya akan mendapatkan istri-istri yang disucikan. Para ulama menjelaskan yang disucikan itu tidak hanya fisik saja, tapi juga suci secara akhlak. Jadi akhlak yang mulia, hati yang bersih. Sehingga para bidadari niku napa? Cemburu jika seandainya orang-orang beriman, para suami yang soleh ketika di dunia kok disakiti oleh istrinya, baik disakiti dengan perkataan atau disakiti dengan perbuatan, maka yang cemburu, yang marah nanti adalah siapa? Bidadari yang ada di surga. Sehingga napa? Tentunipun menika Bapak Ibu, bagaimana kenikmatan yang amat besar berupa napa? Akhlak bidadari yang mulia. Di antara akhlaknya adalah menundukkan pandangan. Wa indahum qasiratut tarfi'in. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Para bidadari juga napa? Adalah yang wanita yang baik. Fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu ada bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik, yang tidak keluyuran. Bahasanya itu tidak pergi ke sana ke sini, tidak keluyuran. Hurum maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari jelita yang putih bersih tertahan di dalam rumahnya. Dan bidadari niku langsung jadi Bapak Ibu, tidak melewati fase bayi atau kecil, langsung dewasa. Diciptakan langsung dewasa. Inna ansha'na hunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka para bidadari secara langsung. Faja'alnahunna abkara, dan selalu perawan. Kami jadikan para bidadari itu senantiasa gadis. Bahkan Syekh As-Sa'di menika menjelaskan bahwasannya sifat keperawanan ini selalu menyertai bidadari dalam berbagai kondisi dan keadaan. Selalu gadis, selalu perawan. Napa malih? Berkulit putih. Kalau kita mungkin apa Pak Bu, kalau pengen berkulit putih pripun? Perawatan nggih. Dan juga di dalam ruangan yang ber-AC terus. Mboten mboten tersorot kena sinar matahari. Karena memang
Yang namanya putih itu adalah nisful jamal nih, setengah dari kecantikan, setengah dari keindahan. Nih. Huwa khurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun. Dan para bidadari laksana mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Ibnu Abbas niku jelasaken pilih napa lu'lu' al-maknun artinya adalah mutiara-mutiara putih yang tersimpan. Jadi bagaimana sempurnanya putihnya bidadari. Enten mboten Pak? Tiang pun putih ning pengen rada ireng. Enten nggih? Enten. Wis putih ning pengen rada ireng, didi nggih, dijemur. Nggih. Nah, putihnya bidadari adalah putih yang terjaga dari berbagai macam sentuhan. Ibarat napa mutiara-mutiara putih yang tersimpan kokoh dalam cangkangnya, yang terjaga dari napa segala sentuhan, terjaga dari sinar matahari, terjaga dari sesuatu yang mencorengnya. Sehingga napa ka'annahunna baidum maknun, seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan baik. Jadi Bapak Ibu, ternyata putihnya bidadari itu tidak sama dengan kulitnya putih wanita di dunia. Seputih apapun kulit wanita di dunia, pasti juga terkontaminasi dengan hal-hal yang mengotorinya. Adapun bidadari putih bersih seperti napa mutiara. Bahkan karena begitu putihnya sampai-sampai napa? Sampai-sampai putihnya kulitnya bidadari itu terlihat meskipun di balik lapisan 70 gaun. Pinten Mbak Bu? 70 gaun nih. Putihnya itu masih terlihat. Nih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata min nisa'i ahlil jannah la yura bayadu saqiha min wara'i sab'ina hullah. Sesungguhnya seorang wanita surga itu bidadari, sungguh terlihat putih betisnya di balik 70 gaun. 70 napa? Gaun. Ibu-ibu kalau pakai gaun biasanya pas napa Bu? Pas nikah mawon nggih. Ada gaun-gaun napa? Gaun pengantin. Itu bidadari. Oh, jangankan bidadari nih, para pembantu di surga saja Allah sebutkan para pembantu di surga itu ibarat mutiara yang bertaburan. Nih, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dan mereka dikelilingi pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila kamu melihat mereka, pelayan-pelayan surga, kamu akan mengira mereka itu seperti mutiara yang bertaburan. Surat apa? Surat apa Pak? Al-Insan ayat yang ke-19. Niki baru pembantu Pak, pelayan-pelayan surga. Bagaimana dengan bidadari surga yang Allah siapkan khusus untuk penghuni surga? Berikutnya, tubuh bidadari itu selalu bening, ka'annahunnal yaqutu wal marjan.
Napa Pak Bu? Yakut wal marjan. Enten mboten orang tua yang punya anak namanya Yakut dan namanya napa? Marjan. Tapi dalam bahasa Arab Yakut niku napa? Permata. Permata yakut. Jadi seakan-akan para bidadari itu seperti permata yakut wal marjan. Marjan itu sejenis mutiara. Al-Imam Qatadah dan Hasan Al-Basri menjelaskan ayat ini fi safa'il yaqutu wa bayadil lu'lu'. Para bidadari itu seperti permata dalam hal beningnya tubuh mereka dan seperti mutiara dalam putihnya. Nek beningnya niku kados napa? Permata, putihnya seperti napa? Mutiara. Bahkan apa? Saking begitu beningnya Bapak Ibu, sampai-sampai hati bidadari itu adalah cermin bagi suaminya. Hati bidadari cermin bagi suaminya. Rasulullah SAW bersabda, kabiduha mir'atuhu. Hati bidadari adalah cermin bagi suaminya. Yura mukhu saqiha min wara'i lahmiha minal husn. Bidadari tersebut terlihat sumsum tulang betisnya di belakang dagingnya. Karena apa? Karena saking indahnya. Tulang betis terlihat di belakang apa? Di balik daging. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pripun Pak? Tulang terlihat di balik napa? Terlihat sumsum tulang di apa? Tulang betis itu terlihat. Mengerikan mboten? Kaca-kaca nggih. Mungkin sekilas tergambar niku hal yang aneh atau bahkan apa? Mengerikan. Tapi nggih ampun ngantos salah paham. Nggih. Inti dari hadis ini adalah bagaimana Rasulullah menjelaskan saking indahnya nawa bidadari. Jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana kecantikan bidadari mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak bisa, tidak pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Napa malih Pak Bu? Sifat yang berikutnya adalah buah dada bidadari tegak dan tidak terjulur. Wa kawaiba atsroba. Surat napa? Wa kawaiba atsroba, surat An-Naba. Ayat pinten? 33. Dan bagi penghuni surga adalah para bidadari yang nyuwun sewu buah dada mereka bulat melingkar. Kawaib, atsroba, serta napa? Remaja yang sebaya. Bahkan Ibnu Abbas secara jelas menafsirkan kawaib niku napa? Beliau menjelaskan buah dada yang tegak tidak terjulur ke bawah, karena memang mereka masih gadis-gadis yang perawan. Napa malih? Sifat berikutnya napa? Sangat harum. Napa Pak Bu? Sangat harum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahli jannah ittala'at ilal ardi la adha'at ma bainahuma." Seandainya ada seorang wanita penghuni surga, itu bidadari, itu hadir di dunia, maka dia akan menerangi langit dan bumi.
Masya Allah, menerangi langit dan bumi. Wala mala'at ma bainahuma rihan wala nasifuha ya'nil khimar khairun minad dunya wa ma fiha. Dan juga akan mewangikan seluruh isi langit dan bumi. Masya Allah, mewangikan apa? Seluruh isi langit dan bumi. Tabiat manusia niku nggih suka wewangian, suka sesuatu yang harum. Bahkan khimarnya atau jilbabnya itu lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Niku baru napa Pak? Jilbab. Nek jilbabe bidadari niku apa jatuh ke dunia pripun Pak? Nggih rebutan ngoten. Nggih. Nek riyen tirasipun napa? Selendangi ngoten nggih. Nek legenda-legenda ngoten kisah selendangi ngoten nggih. Ana waca Qatarub. Nggih. Selendangi jatuh. Bahkan saking harumnya para bidadari, Ibnu Abbas menjelaskan, innar rajula min ahli jannah la yu'aiqul hawra sab'ina sanah la yamalluha wa la tamalluhu. Sungguh seorang penghuni surga benar-benar memeluk seorang bidadari selama 70 tahun. Ngeloni apa Pak? Meloni bidadari, memeluk bidadari selama pinten? 70 tahun. Bosen mboten? Enggak bosen. Nek ngeloni bojo pripun Pak? Bosen mboten? Nek pengantin anyar mungkin nggih. Pengantin anyar mungkin, tapi nek wis pengantin lawas pripun? Apa Pak? Oh, ungkuri malah nggih. Nggih. Masya Allah, memeluk selama 70 tahun. La yamalluha, tidak bosan terhadap bidadari tersebut. Tidak bosan. Nggih. Sebagian orang zaman sekarang mudah bosan dengan istrinya. Sehingga kalau sudah bosan apa Pak? Boleh napa? Ya. Tukar tambah. Wala tamallu, dan bidadari tersebut juga tidak bosan kepada suaminya. Ini benten kalau nih wanita di dunia dipeluk selama seminggu mungkin bosan, gelisah. Adapun apa? Bidadari surga dipeluk selama 70 tahun niku tidak membosankan. Bersih dari segala kotoran. Tadi adalah akhlak, nah sekarang fisik. Nih. Kata walahum fiha aswajum mutahharah tadi nih, bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang disucikan. Sahabat Ibnu Mas'ud, terus kemudian tabi'in, Mujahid, Atha, Qatadah menjelaskan la yahidna wa la yumnina wa la yalidna wa la yataghawatna wa la yabulna wa la yabsukna. Jadi bidadari ini apa? Tidak haid, tidak mengeluarkan air mani, tidak melahirkan, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, dan bahkan tidak meludah. Bahkan apa? Tidak meludah. Nah sekarang Pak Bu, ternyata bidadari niku bertingkat-tingkat. Sing ngamale tambah banyak, berarti bidadari tambah napa Pak? Tambah jos nggih. Tambah ayu ngoten nggih. Bahkan tambah oke nggih. Jadi bidadari ini bermacam model dan bertingkat-tingkat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayun fidahu. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya
padahal dia bisa melampiaskannya. Niki Pak, enten tiang niku mboten sios marah karena memang nggak bisa melampiaskan, nggak punya kudrah, nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan untuk melampiaskan, nggak berani. Ini barang siapa yang bisa menahan amarahnya padahal mampu melakukannya, napa Pak Bu? Da'ahullahu azza wa jal ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Maka Allah akan memanggil orang tersebut di hadapan orang-orang banyak nanti di hari kiamat. Oh, si fulan bisa menahan amarahnya. Tidak sebagaimana zaman sekarang Pak, marah sama istrinya napa Pak, kepalanya dipukuli ngagem napa nika, pukul. Kemarin ada kasus nih, bagaimana seorang pengajar tahfidz niku napa, jam 3 pagi baru tidur, terus apa Pak, kepalanya dipukulin pakai palu nih kok, dok pakai palu, sampai tulang kepala niku napa, retak bahkan remuk. Tidak sampai di situ Pak, bahkan apa, kupingnya apa, digunting, kupingnya digunting, bahkan akhirnya sampai ke ICU. Itu kalau apa, seorang suami yang kejam, suami yang kejam, yang minuman keras, yang narkoba. Nah, kalau bisa menahan amarahnya, maka Allah akan memuliakannya di hadapan manusia pada hari kiamat. Hatta yukhayyirahullah minal khuril ain masya'a, sehingga dia disuruh memilih bidadari yang ia sukai. Menunjukkan apa nih Pak? Silahkan memilih bidadari yang ia sukai, menunjukkan bahwasanya bidadari niku napa, bertingkat-tingkat. Jadi ibu-ibu nih, kalau bapak itu mau marah, mau melampiaskan amarah, diingatkan Bu, pengen bidadari ora, ayo ngoten. Ngoten nggih, dilek iki. Nek bapak pripun Pak? Kalau mengingatkan istri pripun? Pengen bidadara ngoten? Pengen masuk surga enggak katanya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya bidadari ini bermacam-macam. Semakin seseorang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan bidadari yang semakin indah, mendapatkan bidadari yang paling indah. Nih. Tapi napa? Ternyata seindah-indah bidadari, niki kabar gembira kagem ibu-ibu, nggih, seindah-indah bidadari surga, ternyata bidadari dari wanita dunia, maksudnya adalah wanita yang solehah, wanita yang solehah di dunia. Karena wanita di solehah itu kan apa Pak? Bidadari dunia. Kata nggih bapak-bapak nggih, insya Allah nih istrinya sudah jadi bidadari dunia nggih. Nah, jadi kalau istri yang solehah itu adalah ibaratnya bidadari dunia. Ini ternyata lebih afdol, lebih utama daripada bidadari yang diciptakan di akhirat, yang diciptakan di surga. Terus napa Bu? Wanita dunia jika dia bertakwa kepada Allah dan patuh kepada suaminya, maka dia napa? Akan menjadi napa? Lebih afdol daripada bidadari yang ada di surga. Kok bisa Bu? Para ulama menjelaskan bahwasannya bidadari dunia lebih utama daripada bidadari akhirat. Karena apa? Karena bidadari dunia itu wanita solehah itu napa? Kenapa lebih mulia?
karena bidadari dunia itu diuji oleh Allah di dunia dengan berbagai macam apa? Ujian. Dan itu enggak mudah. Menjadi wanita solehah itu banyak rintangannya nggih. Banyak napa cobaannya. Nggih, ampun ngantos sithik-sithik ngeluh. Nggih. Karena di antara penyebab yang menyebabkan banyak dari wanita itu masuk neraka adalah karena mudah mengeluh. Maksudnya mudah mengeluh adalah apa? Tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya. Ini Masya Allah. Sehingga sebagai penutup nih, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka ini adalah mengingatkan kita tentang kenikmatan-kenikmatan surga yang tentunya kalau kita sebagai suami, sebagai seorang mukmin, maka berusaha untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan, ya, yang tidak halal, dan juga bagi muslimah tentunya berusaha untuk menjadi wanita solehah yang itu lebih utama daripada bidadari di akhirat. Demikian ya mungkin Bapak Ibu yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas'alullaha ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.